Baik, ini contoh yang kedua ya teman-teman. Saya pakai ada arrival time-nya. Jadi selain soalnya diketahui burst time, ini soalnya juga sudah diketahui arrival time-nya. Jadi tidak datang secara bersamaan. Dari soal kita tahu bahwa ada 4 buah proses yang akan dieksekusi di prosesor. Ada proses A, B, C, dan D, di mana masing-masing burst time diketahui dan masing-masing arrival time-nya diketahui. Nah, sekarang kita akan buat Gantt chart-nya berdasarkan first in, first out. Jadi pakai first in, first out. Ingat, first in, first out kan berarti yang pertama kali datang, pertama kali dieksekusi. Maka yang harus kita lihat ketika mengerjakan soal dengan first in, first out, yang harus kita lihat adalah arrival time-nya, waktu datangnya. Kenapa? Yang datang pertama dieksekusi pertama, yang datang berikutnya dieksekusi berikutnya. Nah, dari arrival time kita bisa tahu yang pertama kali dieksekusi adalah, kita cek mana arrival time-nya paling kecil. Arrival time yang paling kecil adalah B dan D, arrival time-nya 0, baru kemudian A, baru kemudian C. C dieksekusi terakhir. Karena apa? Karena datang terakhir gitu ya. Nah, sekarang itu A dan C tidak masalah. Yang bermasalah adalah B dan D karena datangnya secara barengan, secara bersamaan. Mana duluan yang dieksekusi? Yang duluan dieksekusi adalah, betul, yang B. Kok yang B, Bu, yang duluan dieksekusi? Karena selain datang pertama, kalau misalnya ada 2 buah proses yang datang secara bersamaan, maka dieksekusi berdasarkan urutan. Jadi B duluan dieksekusi, baru kemudian D, baru kemudian A, baru kemudian C. Kita tulis ya, B dulu dieksekusi, baru kemudian D, baru kemudian A, baru kemudian C. Berdasarkan arrival time karena kita pakainya first in, first out. Oke, B dieksekusi dari berapa sampai berapa? Lihat burst time-nya. B dieksekusi dari, dia datang di 0 ya. B dieksekusi dari 0 sampai dengan 7. Oke, kemudian D dieksekusi berapa? Lihat burst time-nya. Burst time-nya 1. Berarti D dieksekusi dari 7 sampai 8. 7 tambah 1. 1 dari mana? 1 dari burst time-nya D. Gitu ya. Kemudian A. Selanjutnya A. A dieksekusi sebanyak berapa? A dieksekusi sebanyak 5. Maka A dieksekusi dari 8 sampai dengan 13. Oke, nah demikian ya. Yang terakhir adalah C. C dieksekusi sebanyak berapa? C dieksekusi sebanyak 3. C dieksekusi sebanyak 3. Maka C dieksekusi dari 13 sampai 16. Nih, 3 dari mana? 3 dari ini nih, C. Maaf, yang ini ya, C. Nah, jadi jelas ya teman-teman. B dieksekusi dari 0 sampai 7, D dieksekusi dari 7 sampai 8, A dieksekusi dari 8 sampai 13, C dieksekusi dari 13 sampai 16. Nah, kalau Anda buat Gantt chart, buatin yang ini aja ya. Yang ini aja, yang di bawah ini nggak usah dibuat karena ini cuma saya buat untuk supaya Anda lebih jelas gitu ya. Oke, kita sudah dapat Gantt chart-nya. Sekarang yang kita hitung adalah average waiting time-nya. Nah, sebelum kita menghitung average waiting time, yang harus kita cari dulu itu adalah waktu tunggu masing-masing proses. Kita lihat waktu tunggu A. A dieksekusi kapan? A dieksekusi di 8. A dieksekusi di 8. Dia datangnya kapan? Dia datangnya di 2. Maka A nunggu sebanyak 6. Gitu ya.
Kemudian B waktu tunggunya berapa? Dia dieksekusi di 0, datangnya di 0. Maka waktu tunggunya adalah 0. Oke, kemudian C dieksekusi di 13. Sementara C datang di 3. Maka waktu tunggu C adalah, oke, gitu ya. D dieksekusi di 7. Dia datang di 0. Maka D nunggu sebanyak 7. Gitu ya. Nah, average waiting time-nya itu adalah berarti 6 ditambah dengan 0 ditambah dengan 10 ditambah dengan 7 dibagi, betul sekali, dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ada 4 buah proses. Gitu ya teman-teman, untuk soal first in first out yang kedua.